Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Berjumpa kembali dengan saya Asniwa Family Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau bercerita tentang testimoni dari seseorang yang dia berasal dari Bandung. Dia memberikan testimoni saya lewat WhatsApp. Makanya kemarin saya bilang kalau mau kasih testimoni lewat audio aja, soalnya kalau nulis pakai kertas itu memang agak ribet teman-teman. Aku nyalin di kertas itu, dia WA tapi aku salin di kertas karena HP aku itu cuma satu, jadi nggak bisa aku baca lewat HP, jadi aku harus nyatet itu lewat kertas gini. Nah makanya kalau pakai rekaman audio kan sama kayak video aku yang ini. Nah itu aku bisa kasih rekaman audio aja di YouTube, tapi karena mungkin beliau malu ya teman-teman mau merekam suaranya, jadi dia WhatsApp saja, tapi nggak apa-apa saya catat di kertas. Nah oke teman-teman, nggak perlu nunggu lama, saya akan menceritakan ini WA-nya ada di sini ya, kita baca bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya beliau WA saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Rati. Saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada langsung dia bilang lagi, Kak aku mau bikin testimoni tentang keajaiban sholawat yang aku dawamkan selama ini. Aku bilang oke, silakan deh diceritakan. Jadi ini pembahasannya di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina, usia saya 30 tahun. Usia beliau 30 tahun teman-teman. Tempat tinggal saya dari Bandung. Beliau dari Bandung. Kak Rati, saya ingin memberikan testimoni sholawat Jibril. Jadi begini ceritanya Kak, saya dan suami pernah memiliki satu bisnis kuliner makanan karena saya baru menikah dan waktu itu suami saya belum bekerja. Jadi dia ceritanya itu baru menikah teman-teman, ceritanya masih membangun rumah tangga lah ya kan, suaminya belum bekerja. Nah jadi kami ceritanya pinjam modal ke teman, dia itu seperti punya ide untuk membangun usaha gitu loh teman-teman. Pinjam modal ke temannya sekitar 40 juta di tahun 2018 awal Januari. Nah teman-teman, ini lagi. Nah teman suami bilang pakai aja dulu, kamu kembangkan usaha itu. Maksudnya kamu kembangkan uang itu untuk usaha itu. Nanti kalau sudah berhasil baru boleh kamu kembalikan modalnya ke saya. Nggak usah buru-buru mau kembalikan kalau uang itu belum berkembang. Akhirnya uang itu kami gunakan Kak untuk modal usaha kuliner. Nah jadi uang 40 juta tadi itu teman-teman dipakai dia buat usaha bisnis kuliner, dia menjual makanan. Saya kurang tahu makanan apa, yang jelas dia bilang bisnis kuliner. Awalnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seiring berjalannya waktu modalnya sudah kembali separoh. Setelah beberapa bulan kemudian adikku menelpon, dia mau melahirkan operasi sesar. Nah ceritanya adiknya ini nelpon dia karena mau melahirkan secara operasi sesar dan mau pinjam uang sama saya karena adik saya nggak punya tabungan dan saya juga pun belum punya tabungan karena anak saya juga banyak biaya sekolah mereka yang terus keluar uang. Nah jadi ceritanya dia itu membangun usaha teman-teman, keuntungan yang dia dapat itu hanya untuk biaya anak-anaknya dan kebutuhan hidupnya di rumah begitu. Akhirnya tanpa pikir panjang, saya dan suami gunakan uang modal teman saya ini, teman suami saya ini, saya untuk biaya operasi sesar adik saya melahirkan. Nah kemudian kebutuhan anak juga sampai 1 tahun saya jalankan usaha saya, alhamdulillah ramai pembeli. Jadi ceritanya itu untuk biaya melahirkan adiknya, kemudian untuk kebutuhan anaknya juga. Sampai 1 tahun saya jalankan usaha saya, alhamdulillah ramai pembeli, selalu laris, amin, alhamdulillah. Ya tapi itu lagi Kak Rati, modal dan untung saya gunakan untuk kebutuhan hidup. Keuntungannya tadi ya teman-teman. Akhirnya habis
uang itu habis. Teman suami belum ada lagi karena waktu itu kerjaannya masih normal. Setelah di tahun 2019 awal Februari, saya pinjam dana lagi sama tante saya 60 juta untuk melanjutkan bidang usaha kuliner saya. Jadi dia ceritanya itu teman-teman, pinjam lagi sama tantenya uang 60 juta untuk membangun kembali, maksudnya melanjutkan kembali usahanya beliau. Karena sangat disayangkan kalau harus ditutup usaha saya itu, karena di situ sangat ramai pembeli, apalagi saya sudah punya banyak langganan Kak, dan di situ beberapa bulan ke depan alhamdulillah lancar, tapi qadarullah tiba-tiba sepi, langganan juga bilang kalau udah nggak bisa makan di sini lagi karena udah nggak kerja lagi, pemasukan juga kurang karena waktu itu sempat pandemi ya teman-teman, sempat pandemi ya bener. Dan di situ total utang saya semua 100 juta. Jadi ditotalkan teman-teman 100 juta semuanya, 40 juta ke teman suami dia, 60 juta ke tante dia. Ya Allah, itu saya mulai bingung karena aku harus kembalikan semua. 2 tahun berlalu. Jadi utang sama teman suaminya udah 2 tahun teman-teman. Tiba-tiba teman suami nelpon minta uangnya yang 40 juta untuk buka usaha. Jadi temannya ini ceritanya suaminya ini udah nggak kerja, terus dia minta uang 40 juta itu untuk modal usaha. Karena beliau udah nggak kerja lagi, di situ saya mulai Januari 2020 amalkan sholawat Nabi 25.000 sehari. Juga saya minta waktu pada teman suami juga, tante saya juga, dalam jangka 1 bulan untuk mengembalikan uang itu. Totali 100 juta tadi ya teman-teman. Di situ saya terus sholawat. Saya dawamkan sholawat Nabi dan juga Jibril sebanyak 25.000 kali. Tiba-tiba mama saya nelpon dalam jangka waktu 1 bulan itu. Mama saya bilang, "Nak, ke rumah. Ada yang mau mama omongkan." Saya di situ mulai takut, Kak. Saya mulai takut, Kak, karena saya takutnya tante saya cerita sama mama kalau saya punya utang sama dia 60 juta belum dibayar. Lalu di situ saya datang, ada adik saya juga 2 orang, adiknya yang kemarin melahirkan sama adiknya yang satu lagi. Saya semakin takut, Kak. Saya duduk di situ, saya tanya, "Ada apa, Mah? Kok kita dikumpulkan?" Dan ternyata di luar dugaanku, Kak, Masya Allah, di luar dugaan. Mama bilang, "Nak, Mama kumpulkan kalian di sini ingin membagikan warisan hasil jual tanah, ada 450 juta dibagi untuk kalian bertiga. Jadi kami dapat bagian 150 juta per orang." Kata mama, "Terserah uang itu mau digunakan apa." Ya Allah, di situ saya langsung merinding. Saya bicara dalam hati, "Ya Allah, inikah yang dinamakan keajaiban sholawat Nabi dan Jibril?" Saya sujud syukur di kaki mama. Juga dalam sholat saya, di atas sajadah saya menangis. Lalu saya cium mama. Lalu pas di sini juga adik saya yang pernah pinjam uang ke saya untuk operasi sesar melahirkan kemarin, langsung bayar juga hari itu ke saya 20 juta. Kemudian uang bagian saya 150 juta itu, 60 juta saya bayar ke tante, 40 juta ke teman suami. Sisanya 50 juta buat meneruskan usaha kuliner saya. Dan 20 juta itu saya bagi 2 untuk sedekah ke panti asuhan. 10 juta dan buat kasih mama 10 juta. Dia ceritanya mau ngasih ke mamahnya lagi teman-teman 10 juta buat pegangan mamahnya. Mamahnya sempat nolak, mama sempat nolak, tapi uangnya langsung saya taruh di dalam tas mama dan mulai dari situ saya gunakan usaha uang 50 juta dari warisan mama. Alhamdulillah sampai hari ini bidang kuliner saya berkembang, dalam kurung berhasil teman-teman, berhasil. Dan akhirnya utang saya lunas. Nah, jadi begitulah cerita saya, Kak. Utang saya lunas dengan bantuan sholawat yang saya dawamkan selama 5 bulan di tahun 2020 dan bulan Januari sampai bulan Mei. Maksudnya dari bulan Januari sampai bulan Mei itu dia teman-teman mendawamkan salawat sebanyak 25.000 kali.
Sampai sekarang pun saya tetap rutin baca sholawat. Banyak keajaiban kecil dari Allah juga Kak, alhamdulillah. Nah, sekian dulu ya Kak cerita dari saya. Salam kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi testimoni dari Mbak Vina di Bandung. Beliau menceritakan tentang keajaiban sholawat yang beliau dapatkan selama 5 bulan waktu itu. Hutang beliau 100 juta dan beliau alhamdulillah bisa melunakkan dari hasil warisan mamahnya. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, lumayan besar ya teman-teman, 100 juta itu. Jadi ceritanya itulah teman-teman, saya juga percaya dengan keajaiban sholat karena saya juga mendawamkan secara istiqomah dan khusyuk. Benar-benar kita kepada Allah memohon apapun yang kita hadapi saat ini, kita hanya percaya sama Allah saja. Kita yakin Allah pasti akan menolong kita dimanapun, kapanpun, dimana saja kita berada, Allah pasti ada bersama kita. Yang penting kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video aku kali ini ya. Yang mau mengirimkan testimoninya ke WhatsApp saya, boleh WhatsApp ke nomor yang ada di kolom deskripsi di bawah. Ada saya cantumkan nomor WA saya di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah, like dan komen juga. Dan yang baru datang ke channel aku, perkenalkan, nama aku Rati, umur aku 29 tahun, asal aku dari Kalimantan Timur. Dan sampai berjumpa kembali di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.